kalau mau dipaksakan paradigma tentang Kristus Yesus dari sudut pandang Quran itu gak akan bisa nyambung kitanya Pak. Pasti kita berantem terus. Tetapi kalau kita melampangkan dada, mewartakan apa yang diajarkan, artinya kan ada sifat suudzon nih, menyeberang dari apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi buat saya sih kawan-kawan, saya kasih contoh seperti Bro Nandar. Kalau sudah menyeberang ke Alkitab tentang mengklaim ya atau cocokmologi menyeberang ke Alkitab, itu sudah suudzon dari apa yang diajarkan oleh Allah. Jadi melebihi, Allah tidak pernah mengajarkan demikian tapi dia melakukan. Nah itu yang sering saya sesalkan dari kawan-kawan nih. Saya juga ingatkan kawan-kawan saya, perdalam dulu iman masing-masing, jangan memperdalam iman orang. Karena akan malu ketika Anda bertanya tentang iman orang, lalu ketika ditanya imanmu sendiri, pelongok-pelongok jadinya. Itu memalukan buat saya. Nah, saya sih berharap kerukunan ini tetap terjaga dengan kita wartakanlah masing-masing. Islam wartakan sesuai dengan petunjuknya, Quran, hadis, atau tafsir. Tak perlu menyeberang. Karena kalau mau dipaksakan nyebrang, itu memang tidak akan pernah bisa sama dan gak akan nyambung. Itu loh, karena Isa dengan Yesus itu dua tokoh yang berbeda. Saya sudah jelaskan kisi-kisinya tadi. Isa di dalam Quran diceritakan di zaman Musa, di dalam hadis At-Tabari jilid 8 halaman 98 diceritakan akan dibunuh oleh seorang raja. Raja itu namanya Daud. Nah, Isa kalau disamakan dengan Yesus, Yesus dengan Daud jauh bedanya. Lalu di dalam Al-Nihaya karya Ibnu Katsir itu bahwa Isa itu hidup di zaman Nabi Zakaria. Nah, historinya Nabi Zakaria itu beda jauh dengan Yesus. Nabi Zakaria dengan Imam Zakaria dua orang yang berbeda. Nah itu, jadi nggak mungkin kalau kawan-kawan menyamakan itu bahaya buat keimanan kawan-kawan. Bahaya, karena kenapa? Kalau memang tetap mau dipaksakan, maka apa yang dipahami di dalam kawan-kawan itu adalah sesuatu yang campur aduk. Jadi bagaimana bisa Isa ini hidup di 4 zaman? Nah itu kalau mau dipaksakan, Isa adalah Yesus, konsekuensinya fatal. Saran saya sih mending wartakan saja Isa, tidak disalib nggak masalah, tapi jangan pernah sebut Isa Yesus karena itu fatal buat keimanan kawan-kawan muslim. Itu aja. Baik. Lanjut. Oke. Saya sapa dulu. Sebentar. Ustaz Dery gimana? Bang Nandar. Iya. Aku udah bilang dengar tuh Bang Herdi bilang, ya Allah itu kan Tuhan kan, Allah itu kan Tuhan yang turun. Kan pasti orang Kristen di kitab Injil pasti ada nama Allah kan, pasti ada nama Allah. Apapun genrenya, apapun aliran Kristennya, pasti ada nama Allah. Dan Isa yang kita bicarakan hari ini adalah putranya Maryam, putra bin Maryam yang hidup, yang nabi yang datang sebelum Rasulullah SAW. Jadi aku tuh dengar tadi Bang Herdi itu bilang Nabi Muhammad. Berarti beliau kan mengakui Nabi Muhammad itu sebagai nabi kan? Betul nggak Bang Herdi? Bang Herdi percaya nggak Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah? Ya oke. Jadi Nabi Muhammad itu kan nabinya kawan-kawan. Saya hanya menghargai. Kalau ditanya apakah saya mengimani, tentu tidak. Saya menghargai saja apa yang kawan-kawan imani. Ya, yang saya tanya tadi itu, Bang Herdi percaya nggak kalau Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah seperti itu? Kalau dari sudut pandang keimanan saya tidak, Pak Ustadz. Oh ya. Karena tadi terucap kata Nabi, saya pikir itu sudah sebetulnya Bang Herdi tanpa sadar sudah Islam. Tanpa sadar tuh meskipun ngakunya nggak Islam, tapi hatinya Islam itu kalau menurut aku. Karena kan udah ngucapin Nabi Muhammad. Begitu Bang Nandar. Mudah-mudahan hatinya beda dengan lisannya ya. Iya. Kalau masalah perbandingan nanti saya tunjukkan bahwa Alkitab itu palsu. Jadi gak bisa dijadikan dasar argumentasi. Nanti saya tunjukkan Ustadz Dery di dalam original teks bahwa Alkitabnya Kristen itu palsu. Bahkan nabi palsu yang dijanjikan oleh Yesus itu adalah si Paulus. Nanti saya tunjukkan ya. Kalau masalah ente salah begini, salah begitu, ya karena Ustadz Dery tidak mempelajari tentang kristologi. Meskipun Anda menyampaikan begini dan begitu, Ustadz Dery berkompeten di bidang dakwah Islam, dalam Islam. Tapi kan untuk perbandingan agama tidak tahu, belum tahu. Nah, itu nanti bagian saya Ustadz Dery. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana Nabi Isa menurut Alkitab tidak disalib, yang disalib adalah Yudas. Alkitab palsu saya tunjukkan, Paulus nabi palsu saya akan tunjukkan.
tunjukkan. Itu bagian saya Ustadz nanti insya Allah. Di sini saya hanya memberikan Herdi untuk didakwahi oleh Ustadz Dery. Begitu. Tafadhol Ustadz. Bang Hadi, maaf Bang Hadi ya. Tadi aku tuh karena dengar Bang Hadi bilang Nabi Muhammad, aku bilang wah berarti dia orang ini sebetulnya Islam ini. Hatinya itu menurut aku ya. Teman-teman mohon maaf ya di bawah yang komentarnya kayaknya heboh banget di komentar nih. Aman Pak Ustadz, aman. Karena keimanan saya tidak akan luntur atas suatu penghormatan kepada sesama. Iya betul. Nanti insya Allah Bang Herdi kalau kita jumpa empat mata, Bang Hadi tatap mata saya insya Allah login langsung. Iya. Yang penting kita doain tiap hari, kita serang dengan doa. Amin Ustadz. Mendoakan nggak boleh, nggak ada larangan kan, kita doakan saja. Doakan saya juga, semua silakan mendoa. Tadi kuat-kuatan doa aja, siapa yang kuat doanya. Amin Ustadz. Amin. Assalamualaikum. Natalia nih mualaf di Malang ya? Ini yang Malang. Iya. Ustadz, perkenalkan juga ada mualaf dari pendeta namanya Pak mantan pendeta Dance Muma STH MTH. Dance Muma Ustadz. Perkenalkan. Ini juga ada mantan otan, ada mualaf juga. Ya, Jadi yang Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum host. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, semuanya orang-orang baik. Assalamualaikum. Penginjil Yonatan Handar. Apakah kok nggak nyapa saya? Diizinkan untuk menanggapi saudaraku Malikil ini? Apakah saya bisa Pak Dance, apa kabar? menanggapi Selamat apa hari yang Minggu, Pak dia Dance. telah sampaikan tentang Isa dan Yesus? Bisa Pak Ustadz Nandar, bisa? ya silakan. Silakan Pak Dance, ya kita mendengar ya. Oke, lanjut. Ya, ya. Saya tidak membantah keyakinan Anda, tetapi berdasarkan keyakinan saya bahwa Isa itu sama dengan Yesus. Alasan pertama dari segi bahasa. Kata Yesus dari bahasa Inggris Jesus. Ini dari bahasa Yunani Yesus. Dalam bahasa Arab Isa, bahasa Aramaik Iso. Nah, bahasa Alkitab itu bahasa Aram, bahasa Ibrani yang familiar dengan kata Isa ini. Nah, alasan kedua bahwa sepanjang sejarah sebelum Kristus dan sesudah Kristus hanya pernah ada seorang bernama Maria yang melahirkan sosok yang bernama Yesus yang tidak dicampuri seorang pria dan wanita atau suami istri. Dalam sejarah sekali lagi hanya sekali itu terjadi. Dan ketiga, Yesus pernah mengucapkan, barang siapa melakukan kehendak Bapa, mereka adalah saudara-saudaraku. Lalu saya hubungkan dengan surat Maryam 19 ayat 28. Wahai saudara perempuan Harun. Jadi Harun di sini di zamannya Musa, tetapi dalam nasab dia adalah saudaranya Maria. Apakah itu ada dalam Bible? Hubungan nasab itu ada. Saya temui juga pada Matius pasal 1 ayat 5. Saya bacakan. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Dari rombongan Abia, istrinya juga berasal dari keturunan Harun. Namanya Elizabeth. Di sini disebutkan keturunan Harun. Namanya Elizabeth. Menunjukkan bahwa Harun di sini adalah di zaman Musa. Tetapi ada hubungan kekeluargaan, nasab. Seperti kita sebutkan Yesus anak Daud. Apakah Daud di sini zaman Yesus? Tidak. Tetapi keturunan. Lalu selanjutnya, hal ini menunjukkan nasab garis keturunan itu ditemukan juga pada
Lukas pasal 1 ayat 27. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Namanya perawan itu Maria. Disebutkan keluarga Daud. Lagi-lagi beda zaman, sangat berjauhan. Tetapi disebut keluarga Daud. Dengan adanya ini membuktikan bahwa Yesus dan Isa adalah sosok yang sama. Di dalam Alkitab diterangkan Yesus lahir diletakkan di palungan. Sahabat Kristen mengungkapkan lahir di kandang. Tetapi selama ini tidak pernah saya temukan Yesus lahir di kandang. Tetapi ditaruh dalam palungan. Dalam Al-Quran, pada saat dia hendak melahirkan, dia pernah menyadarkan diri di pohon kurma dan menikmati kurma. Nah, pandangan saya benar, sebelum Yesus lahir diletakkan di palungan, benar, dia pernah menyadarkan diri pada pohon kurma. Anda mungkin berbicara, saat ini tidak ada pohon kurma di Bethlehem. Saat ini mungkin betul, tetapi pada zaman dahulu, di zamannya Yesus dilahirkan, ada bukti-bukti penyelidikan bahwa ada pohon kurma. Dengan ini, sekali lagi, saya tidak membantah kepercayaan Anda. Tetapi saya yakin bahwa sesungguhnya keyakinan saya itu benar. Bahwa Yesus dan Isa adalah sama. Tetapi kita hanya memiliki pandangan yang berbeda. Demikian. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantan pendeta ini dari Manado, STH MTH. Terima kasih. Boleh saya berikan tanggapan? Bentar dulu. Wah. Ini izin ya Bang Nandar ya. Mas. Silakan Ustadz Mbak Natali. Iya, ini dia bilang beda-beda gitu ya. Dia menurut dia kan Isa dan Yesus berbeda gitu ya. Kalau beda, ngapain sih kitab kalian nyomot-nyomot istilah Nabi Isa, Nabi kami? Ada nama Isa di dalam Bible kalian loh. Kalau sekarang, terjemahan sekarang kamu nggak ketemu. Makanya coba main-main ke terjemahan yang lain-lain. Di Klinkert ya, 1879. Itu disebut Isa. Leidecker pun juga gitu. Dia ngambil nama Isa. Itu dari segi nama sih. Kalau segi keturunan tadi udah dijelasin panjang lebar sih sama mantan pendeta ya, Masya Allah, mantan pendeta dan Cemuma sudah menjelaskan. Kalian suka ngeklaim katanya Isa di Al-Quran itu beda zaman, itu zaman Musa, zaman Harun, beda jauh. Padahal kalian juga lupa bahwa di kitab kalian sendiri, bahwa di kitab Lukas, apalagi di Lukas 1 ya ayat 5, di situ dibilang Elizabeth aja itu juga keturunan Harun. Nah, jadi sebenarnya di sini memang berdasarkan dibilang saudara Harun tuh karena berdasarkan nasab, berdasarkan keturunan, silsilah lah seperti itu ya. Jadi masih ada hubungan saudara seperti itu. Jadi bukan yang dikatakan zamannya sama tahunnya, enggak begitu. Jadi lucu lah kalian tuh kalau mau ngeklaim dibilang beda-beda gitu. Bedanya apa dulu? Tergantung. Kalau beda historis, yang dikatakan kalian punya doktrin dengan historis yang Yesus disalib, memang secara agama di Islam Nabi Isa tidak disalib. Itu secara historis perbedaannya seperti itu. Tapi berdasarkan sosok yang dikategorikan siapa Yesus, siapa Nabi Isa, itu sebenarnya sosok yang sama, tapi hanya ceritanya aja ada yang berbeda. Nah, ini yang benar yang mana ceritanya? Jadi begitu. Itu aja sih dulu. Nanti ini juga ada Ustadz Dery Sulaiman nih, aku pengen banget dengar dari Ustadz Dery nih nanti. Aku nambah sedikit boleh ya, host? Udah diborong semua soalnya. Saya tanggapi nanti lupa karena kebanyakan. Oke. Boleh. Jadi, dulu Ustadz Dery, Ustadz Dery mau menyampaikan sesuatu, Ustadz? Iya, Masya Allah. Silakan Ustadz Tafadzol. Ini luar biasa ya, majelis kayak gini ini bagus majelis ini, kita jadi wawasan jadi luas ya. Bahwasanya di dalam dunia beragama ini orang memiliki keyakinan yang berbeda-beda ya.
Mungkin sebagian bukan keyakinan tapi keraguan-raguan. Ya, mestinya kita ini jangan sampai ada satupun perkara yang kita ragukan. Kalau yakin silakan lanjut kan. Makanya di dalam Al-Quran itu pun langsung dikatakan kan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitab yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Jadi kalau Bang Herdi yakin dengan apa yang disampaikan silahkan. Tapi tanya-tanya hati nuraninya. Betul nggak kalau orang dikatakan anak Adam, Bani Adam tuh dia hidup di zaman Nabi Adam? Nggak mungkin kan? Kita semua ini anak Adam nih. Tapi nggak mungkin hidup di zaman Nabi Adam. Kita hidup di zaman yang berbeda. Dan Nabi Isa alaihissalam itu, setauku ya hidupnya di zaman sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Tidak ada Nabi Isa di zaman Nabi Daud, di zaman Nabi Musa dan sebagainya. Itu baru dengar aku seumur hidupku beragama ya, jadi belajar agama. Itu pertama yang aku dengar dari Bang Herdi ya. Mungkin beliau juga punya rujukan ya, tapi rujukan bisa aja sama, tapi mungkin penafsiran mungkin bisa berbeda-beda. Dan kita nggak bisa memaksakan juga kefahaman itu, karena akal bertingkat-tingkat, ilmu itu bertingkat-tingkat juga, iman juga bertingkat-tingkat kan. Jadi nggak mungkin kepahaman itu bisa disamakan. Kalau menurut aku sangat sederhana. Rasulullah SAW itu sampaikan ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Jadi kalau agama itu mudah, berarti semua orang bisa memahami agama, semua orang bisa mengerti agama. Tak perlu harus berdebat sebetulnya, tak perlu harus, kebenaran itu pasti mutlak satu aja. Kebenaran itu min fadli Rabbi, dari Allah ya. Jelas Allah hantarkan 124.000 orang nabi, 313 orang rasul, 25 nabi namanya ada dalam Al-Quran. Dan Nabi Muhammad SAW adalah the last messenger of Allah, nabi yang terakhir. La nabiyya ba'da, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Sekiranya kita hidup di zaman Nabi Isa alaihissalam, tentu kita akan menjadi pengikut Nabi Isa alaihissalam. Kita ketika hidup di zaman Nabi Musa, kita harus beriman kepada Nabi Musa. Ketika kita hidup di zamannya Soekarno, kita harus mengakui presiden itu Soekarno. Sekarang presiden Jokowi, kita masih bilang presidenku pokoknya SBY, kita ditangkap Jokowi kan, nggak mungkin kan. Jadi sekarang di zamannya, zaman terakhir, akhir zaman, di zamannya baginda Rasulullah SAW, Nabi Isa alaihissalam itu adalah nabinya Allah yang kita wajib mencintai beliau. Maka dan itu agama yang benar di zamannya ya, kitab itu benar di zamannya. Dan Nabi Isa alaihissalam itu dihantar hanya untuk Bani Israel saja. Sebetulnya minta maaf sekali, kalau ada orang yang Melayu yang pengikut Nabi Isa itu sebetulnya agak sedikit aneh. Karena ketika Nabi Isa ditanya, disuruh untuk dakwah ke orang lain, kenapa kamu tidak dakwah ke kaum yang lain? Saya kata kaumnya kan, pernah saya dengar itu pendeta juga cerita, dikatakan aku hanya diutus Allah untuk Bani Israel saja, untuk kaumku saja. Yang diutus sebagai rahmatan lil alamin itu Nabi Muhammad SAW. Diutus untuk seluruh manusia, seluruh suku yang berbeda-beda. Makanya orang Afrika cocok juga jadi orang Islam, orang Papua juga cocok jadi Islam, orang Melayu yang kita yang hidung nggak mancung-mancung ini cocok. Tapi orang Yahudi Nasrani ini mesti bermata biru, berambut pirang. Mestinya begitu, mestinya. Tapi kan aneh juga ketika ada orang Indonesia, dia mengaku pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Isa alaihissalam. Itu menurut pemikiran saya, wallahu a'lam bishawab. Jadi Bang, kalau mau jadi pengikut Nabi Isa ya mesti lahirnya di sana sih, di Nazaret sana, di Israel sana. Itu baru betul mungkin ya. Masya Allah. Tapi kalau kita orang Melayu, orang Indonesia ini cocoknya jadi orang Islam aja. Memang diutus untuk Nabi Muhammad, diutus untuk seluruh alam, untuk seluruh manusia. Jadi ya, this is the last messenger of Allah. Siapa saja yang mengakui Allah itu satu, Allah adalah Tuhan, Nabi Muhammad itu dia otomatis dakhalal jannah, pasti masuk surga. Maka mungkin di sini mungkin ada yang nonton pengen login masal, boleh ikuti saya semua ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ikuti dalam hati aja. Renungi kalimat itu, pelajari, nanti mudah-mudahan ke suatu hari, oh kayaknya betul juga apa yang disampaikan Bang Dery, telepon saya Bang, kita umumkan Bang. Karena untuk menjadi orang Islam itu cukup dengan pengakuan saja. Dikatakan I'm Muslim, Muslim langsung. Tapi ketika dia meskipun diucapkan kalimat itu berjuta kali, nih Bang ya, meskipun ada orang mengucapkan syahadatain berjuta kali diucapkan kalimat itu dengan makhraj yang betul, tapi dia katakan aku bukan Islam, dia bukan Islam.
Meskipun dia tidak ucapkan, dia dalam hati aja, dan dia katakan ke orang-orang, aku muslim, dia muslim. Nah, jadi agama itu mudah. Begitu juga untuk lock out juga mudah ya. Ketika satu orang muslim katakan aku Kristen, aku Hindu, aku Buddha, dia keluar dari Islam. Nah, jadi saking pentingnya kata-kata ini, maka Allah hantarkan 2 malaikat untuk mencatat setiap kalimat yang keluar dari lisan kita. Maka saya setiap datang ke majelis-majelis debat agama ini, saya Bang Nandar memposisikan diri saya hanya sebagai jubir Islam saja. Jadi saya tidak akan menyerang agama lain, tidak akan mengkritik. Tapi kalau ada sesuatu hal yang menurut saya itu sangat logika, ya sangat logika. Ya. Contohnya logika ini masuk akal. Ya. Jadi uang cetakan tahun 45 itu nggak berlaku lagi sekarang, Bang. Nah, jadi sekarang tuh zaman kitab terakhir tuh Al-Quran. Al-Quran itu mukjizatnya Rasulullah SAW dan sempurna, perfect. Islam sempurna, kita yang tidak ya. Jadi kalau melihat dari Sulaiman salah, Nandar salah, jangan caci maki Islam, caci maki kami aja. Karena Islam sempurna, kita yang tidak. Jadi aku rasa ya agama ini sangat mudah untuk dipahami, bisa dipahami oleh orang paling bodoh sekalipun juga. Dan survei membuktikan Bang Herdi, Bang Nandar ya, orang-orang yang login masuk Islam tuh semuanya, yang saya temui semuanya di atas rata-rata kecerdasannya. Semuanya orang-orang cerdas, orang-orang hebat, orang-orang jenius. Yang nggak mungkin, kan agama nggak bisa dipaksakan, nggak bisa diwariskan. Meskipun ditodong pistol pun suruh masuk Islam, nggak akan ada orang yang mau. Ini mesti dengan iman, dengan rasa rindu dan cinta kepada Allah. Kalau tanpa ilmu nggak mungkin. Dan banyak orang-orang yang meninggalkan Islam tuh saya selidiki Bang Nandar, Bang Herdi ya, rata-rata tuh masalah ekonomi, masalah percintaan, masalah pernikahan. Jarang itu mereka, dan rata-rata mereka tidak menguasai Islam itu sendiri. Mereka memang selama ini tidak mengamalkan Islam, tidak belajar Islam. Jadi siapa saja yang belajar tentang Islam, aku rasa this is solution. Islam adalah solusi. Dan mungkin banyak yang sudah dicoba sama negara-negara luar negeri sana, di Eropa, di Amerika, di Australia. Mereka tak temukan kebahagiaan di sana, dan yang satu yang belum mereka coba Islam. Makanya sekarang Islam menjadi agama yang paling berkembang terpesat di Eropa ya, di Amerika, di Australia juga. Kemarin saya pulang dari Australia, saya khutbah di satu masjid di Sydney. Saya bingung nih masjid kenapa tidak ada menaranya, tidak ada kubahnya, tidak ada kaligrafinya. Kemudian saya tanya sama pengurus masjid, what happened brother? Kenapa masjid dibilang kami baru saja beli gereja, kemudian kami belum sempat memasangkan kubahnya. Namanya Masjid Tempe di sana Bang, yang beli orang Indonesia yang ada di Sydney. Maka yang orang Islam pelajarilah agama kalian ya, sungguh-sungguh ya. Yang non Muslim pelajari juga agama kalian sungguh-sungguh. Nanti ujung-ujungnya kalian akan temukan Islam. Saya yakin ya, pelajari kitab kalian sungguh-sungguh, nanti ending dari kitab itu adalah Al-Quran. Ya, ending dari seluruh kitab-kitab suci itu adalah Al-Quran. Saya yakin siapa saja yang mempelajari Injil dengan sempurna, dia akan temukan Al-Quran di ujungnya. Masya Allah. Oh baik. Masya Allah. Ini saya Masya Allah. Bunda Natali, sebentar saya ini nih. Ada Bunda Fihasan dari Amerika, ada Bunda Mama Parislala yang meminta naik, mohon maaf ya. Bunda Parislala sama Bunda Fihasan sudah saya jadikan moderator, dan bagi teman-teman yang saya jadikan moderator mohon dibantu, boleh kiranya ikut berkontribusi untuk memute setiap akun-akun Kristen yang menghujat, karena akan meruntuhkan, akan menyebabkan live ini ditangguhkan. Jadi mohon teman-teman Kristen kerjasamanya, kalau tidak mempunyai data, tidak berani untuk berdebat. Bang Nandar, ya, bilang sama netizen yang nonton, kalian tulis yang baik-baik. Ya nggak usah nulis yang jelek-jelek, kan kita nggak menghina, nggak ada yang semua saling menyayangi di sini. Meskipun beda keyakinan, kita kan dengan kepala dingin ngobrolnya kan. Jadi nggak usah saling menghina, ngejek-ngejek suku Arab, semua macam-macam. Ya pokoknya ya ujung-ujungnya nanti mungkin akan ada yang log out, akan ada yang log in di sini ya, nggak ada masalah. You go your way, I go my way aja. Tafadhal, silakan. Waalaikumsalam. Ini saya sapa dulu ya, Ustadz. Di sini sudah hadir dari agama Yahudi, yaitu Billy. Ini Yosef Nahman, namanya 3 juta mono apa itu ya? Ini Yahudi Ustadz. Jadi di sini ada agama Kristen, ada agama Yahudi, ada agama Islam. 3 juta monotisme ini adalah seorang Yahudi, namanya Yosef Nahman atau sering disebut Billy. Jadi sekali lagi teman-teman mohon kerjasamanya yang saya jadikan moderator, karena kalau ada teman-teman Kristen yang menghujat,
baik pribadi saya maupun kalau pribadi saya enggak apa-apa. Kalau menghujat Allah, menghujat Rasulullah langsung di-mute aja. Terima kasih. Ya. Dan sekali lagi di sini teman-teman Kristen, saya tidak memberikan kesempatan untuk mendebat Ustadz Dery. Kalau berani berdebat, berdebat dengan saya, karena tidak ada satu Kristen pun yang sanggup mendebat, yang sanggup meruntuhkan argumentasi saya kalau Yesus adalah ciptaan sebagaimana tertulis di dalam stiker Yesus ciptaan Wahyu 3:14. Jadi di forum ini saya hanya menyediakan Ustadz Dery untuk memberikan tausiah. Kalau ada Kristen yang berani, nanti saya live ya di lain sesi, kita hak to hak. Tidak ada orang Kristen di seluruh bumi yang sanggup mengalahkan kebenaran Islam bahwa Yesus adalah ciptaan. Ya, terima kasih. Silakan Boleh saya Bang berikan Billy. hak jawab, bro? Silakan Bang. Oke. Ya. Boleh besarkan layar saya mau menjawab tadi tentang Isa dan Isu. Boleh? Layar saya dibesarkan. Boleh? Itu sudah selesai, bro. Sudah selesai. Kita kembali ke topik saja. Yesus ciptaan. Bukan. Saya masih Kembali saja ke Yesus ciptaan. Itu sudah selesai. Nanti belum antara Anda selesai. dan saya kita debat. Saya belum menanggapi. Nanti Boleh Anda ya? dan saya debat hal itu. Enggak gini Kita Henry. kembali ke topik Santai, saja. santai Beratul Pak ambil Denci. alih. Enggak, saya berikan dulu kesempatan ke Bang Billy Iya. ya. Ya udah, silakan. Gini Herdi, kita kan tadinya mau debat hak to hak. Cuma saya takzim, saya hormat, saya takzim, saya menghormati guru saya, guru Islam saya yaitu Ustadz Dery. Jadi makanya di forum ini bukan untuk berdebat sebetulnya. Kalau Iya. mau berdebat, tidak ada orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya bahwa Yesus adalah ciptaan. Mohon maaf Ustadz Dery ya, takabur lil mutakabir sodakoh kata Ustadz Abdul Somad. Mohon maaf apabila saya salah. Jadi tidak ada orang Kristen yang mampu mengalahkan saya kalau debat Yesus adalah ciptaan. Jadi di sini bukan untuk mendebat Ustadz Dery dan saya tidak memberikan room untuk berdebat. Oke. Kalau mau berdebat hak to hak dengan saya. Saya berikan dulu kesempatan. bukan dalam kapasitas mendebat, bro. Ya, Anda mengimani tentang Quran, hadis, tafsir, itu iman Anda, silakan. Saya hanya meluruskan tentang apa yang dinarasikan Pak Dance tadi, bahwa Isa itu sama dengan Yesus. Itu loh. Apa yang mau ente luruskan? Selama ini ente dibengkokkan terus sama ente. Apa yang mau ente luruskan? Oke, Aneh, boleh kira-kira host, saya mau meluruskan. nggak usah, Nah, kalau membengkokkan. Nanti aja Oke, kalau hak to nanti hak. aja ya. Herdi, Oke. kalau hak to hak kita berdebat sampai titik darah penghabisan enggak apa-apa. Ini Oke, ini kita sedang kalau memang saya sudah tidak diizinkan bicara, saya izin turun, boleh? ya jangan kabur ya nanti kalau saya ini naik lagi ya. Ya, Bukan, begini, kalau Edi. memang Sudah kalau jelas, saya jelas. sudah tidak diizinkan bicara, Sendiri. ya kan buat apa saya di atas kalau nggak diizinkan bicara? Benar nggak? Logik nggak? Logik kan? Bicara betul, tentang betul. Yesus ciptaan. Nggak apa-apa, betul. kalau turun nggak Yesus apa-apa. ciptaan. Nggak apa-apa. Saya izin turun Sudah ya. selesai. Sudah disimpulkan. Oke. Turun aja, Bisa, turun bisa, aja, bisa. Waduh, Sudah disimpulkan. santai. Sebentar Nggak Pak apa-apa. Dance, Pak Dance. Kita ngobrol lah. santai aja. Iya, saya santai naik kok. Dari tadi Iya. saya santai dengan Kita Pak Ustadz Dery. dengarkan Saya dulu, nggak nah. berdebat dari tadi, hanya Iya sharing-sharing. iya. Gini, Herdi, sebentar kita sapa dulu dari Yahudi ini. Bang Billy, perkenalkan Oke, ada Ustadz saya izin turun ya. Sudah. jangan. Gimana? Masih boleh saya Jangan bicara? turun dulu. Nggak apa-apa, nunggu nanti sesinya ada. Nunggu Ya, setelah silakan. siapa? Osip. Setelah Osip saya bicara tuh kapan? Saya pastikan saya- dulu. Setelah siapa saya bicara? Setelah Osip. Iya silakan. Gimana Oke, Bang ya. Billy? Silakan. Wes, kalau setelah Osip saya tunggu. Oke, Iya, iya, lanjut silakan. Silakan Bang Billy, Ya. bagaimana tanggapan Bang Billy terhadap Yesus ini? Gimana Bang Billy? Assalamualaikum Kak Ferim. Salam sejahtera bagi semua teman-teman ya. Sangat simpel sebenarnya. Yang dalam dalil Torah dikatakan Torah sifalanu Moshe murasya keilat Yakov, dikatakan bahwa Musa mengajarkan kami Torah menjadi milik kepunyaan Bani Israel. Jadi Torah itu aslinya diberikan kepada bangsa Israel. Kepemilikannya di dunia ini diwakilkan oleh orang-orang Yahudi. Nah, yang paling mengerti Torah bukan orang Islam atau bukan orang Kristen, no, tapi orang Yahudi. Makanya tidak pernah ada satu kalimat pun secara eksplisit menyatakan bahwa Yesus itu adalah Raja, Mesias,
apalagi Tuhan nggak pernah ada. Itu secara eksplisit nggak pernah disebutkan bahwa Tuhan itu bisa menjadi manusia. Tapi sebaliknya, Lois Elmi Kazev, bahwa Tuhan itu bukan manusia, dan di dalam kitab Zakaria dan sebagainya juga kitab Ayub menyatakan bahwa Yahweh atau Hashem Hakadosh Baruch Hu is not a human. Nah, kalau dia menjadi manusia, pasti dia akan terbatas ruang dan waktu. Tidak mungkin Tuhan itu berubah menjadi ciptaan. Buat apa? Apakah kurang instrumen-instrumen Tuhan, malaikatnya, makhluk-makhluk lainnya? Apakah kurang untuk melakukan penebusan dosa misalnya? Ya, penebusan dosa di dalam kitab Torah, ya, hanya diberikan lewat apa? Binatang ternak atau hasil tanah, agraria, hasil tumbuh-tumbuhan. Itu saja ketetapannya, harus menyembelih hewan untuk mengadakan perdamaian. Nah, tidak ada di dalam tanah, dalam Torah pengajaran para nabi-nabi bahwa dosa itu dihapus dengan darah manusia. Tidak boleh. Itu kekejian bagi Tuhan, karena di zaman dahulu dewa-dewa Molok itu orang-orang Kanaan mempersembahkan anak-anaknya kepada dewa Molok. Itu yang dilarang oleh Hashem. Oleh sebab itu makanya pada saat akedah Ishak di Gunung Moria, ketika Hashem berkata kepada Abraham, "Haknait binaka yakhideka asyar afayat Ishak," bahwa anak satu-satunya yang persembahkan lahia yang bernama Ishak, dikatakan gitu. Nah, untungnya tidak ada satupun yang disembelih, maupun Ishak ataupun Ismail, karena memang tidak ada penyembahan atau pengorbanan manusia, nggak boleh. Makanya digantikan dengan ail atau domba atau kambing jantan. Karena memang tidak ada mekanisme Tuhan itu memberikan pengampunan atau penebusan dosa lewat darah manusia. Nggak boleh, itu suatu kekejian bagi Tuhan. Begitu kurang lebih. Oke. Masya Allah. Terima kasih Bang Billy atas tanggapan. Boleh, silakan. Besarkan layar saya, bro, besarkan. Iya, sudah ya. Ya, kita santai aja ya. Iya, santai ya, nggak apa-apa. Silakan. Jadi memang benar kata Osep ya, tidak ada darah manusia bisa menebus dosa. Hanya darah Tuhan yang sanggup menetralkan semua, mensucikan semua. Itu loh, itu benar. Tuhan punya darah. Sebentar, jangan dipotong. Sebentar. Iya, Apa-apa, jangan dipotong. Osep, santailah Osep ya. Kalau Tuhan berkehendak ya sangat bisa, kecuali Tuhannya terbatas. punya darah. Tuhan berdarah. Kenapa nggak pada saat bisa nggak kita santai, Ya, bro? teman-teman kita berikan kesempatan dulu ya. Iya, Entar apa nanti aku juga berikan kesempatan. Jadi benar kata Osep, memang Tuhan itu tidak pernah memberikan hukumnya kepada bangsa lain, hanya Israel. Itu benar. Jadi semua petunjuk Tuhan tentang pengajaran Tuhan, hukumnya, ketetapannya hanya kepada Israel. Jadi tidak ada satupun bangsa di bumi ini selain Israel yang olehnya Tuhan memberikan ketetapan-ketetapannya dan hukumnya, hanya Israel. Jadi hanya Israel. Tuhan tidak pernah menyatakan hukum dan ketetapannya kepada bangsa lain, hanya Israel tuh. Oke, lalu tentang ISO ya, gini Pak, tentang ISO itu adalah bahasa Syria ya. ISO dalam bahasa ISO itu adalah fonetik dari Yunani ke Aramaik. Jadi kalau Syria Timur, Syria Barat itu pelafalannya ISO, itu Syria Barat ya. Kalau Syria Timur pelafalannya Isa, itu loh. Jadi Syria Timur melafalkan Isa itu sebelum ada Quran ya. Orang Syria Timur, Kristen Syria Timur itu melafalkan Isa, mereka memadankan dari Yesus, dari Yunani itu. Nah, Syria Barat melafalkan Iso. Nah, contoh seperti ini nih. Nah, ini nih dari Yeshiva Institute ya. Nih, saya kasih bukti seperti ini. Ya, itu tertulis di dalam 1 Yohanes 2 ayat 22. Menu digala ela in aina de kafar de iso. Nah, Isa ini Syria Barat ini. Nah, hal-hal itu adalah namanya fonetik ya. Jadi fonetik di dalam Yunani Yesus, itu di dalam Aramaik ambilnya dari fonetik Yunani Isoh, itu Aramaik Barat.
Syriat barat, Syriat timur Isa. Nah, Isa ini juga diponetikkan di dalam Quran. Jadi yang berbeda bukan Isa oknumnya, ya, Isa sifat-sifatnya, karakternya. Jadi Isa yang di dalam Quran itu bukan Isa yang disebut oleh orang Aramaik, karena Isa yang disebut Aramaik adalah Yesus. Tapi Isa yang di dalam Quran itu bukan Isa ya ada disebut di dalam Alkitab, bukan. Saya kasih contoh ya, satu-satu contoh. Nah, di dalam ini halaman 100 Al-Bidayah wan Nihayah. Nah, bahwa Maryam ibu Isa itu hidup di bawah asuhan Nabi Zakaria. Nah, kalau tanya Osef, itu Osef pasti dia bisa jelaskan bahwa Nabi Zakaria dengan Yesus itu beda zaman. Maryam ibu Isa hidup di bawah asuhan Nabi Zakaria. Ini tertulis di dalam Al-Bidayah wan Nihayah halaman 111 sampai 112. Lalu Isa juga Maryam dituduh itu berselingkuh. Nih, Maryam mengandung, kenyataannya yang ada adalah Maryam hamil selama 9 bulan. Ketika kehamilan itu mulai menyebar, tidak ada seorang pun yang datang kepada keluarga Zakaria, sebagaimana orang ateis menuduh Maryam telah berbuat mesum dengan Yusuf. Padahal Yusuf itu adalah suaminya. Yusuf An-Nazar. Ini nih. Oke, nih. Ringkasan Bidayah wa Nihayah itu pertama. Jadi beda ya. Nah, lalu di dalam At-Tabari jilid 8 halaman 98, bahwa seorang raja Israel mengirim pasukannya untuk membunuh Isa. Dikatakan raja itu bernama Daud. Nah, saya buktikan satu-satu nih, Raja Daud. Lalu di zaman Musa nih, ini di dalam kitab Imam Al-Hakim. Ibu Musa ini hamil, tapi perutnya tidak membesar, kondisinya juga tidak berubah, dan susunya pun tidak rusak. Maka para pemeriksa juga tidak memeriksa. Pada malam dia melahirkan Musa, tidak ada yang melihatnya kecuali saudaranya sendiri bernama Maryam. Ya. Jadi kawan-kawan, saya tidak mempermasalahkan iman Anda, silakan Anda mengimani Isa. Yang saya permasalahkan ketika Anda menyamakan Isa yang Anda imani sama dengan Yesus, itu yang saya harus counter itu. Nah, saya kasih lihat dulu kitabnya ya, ini. Jadi di dalam, saya nggak masalah Anda beriman Isa itu tidak disalib, nggak masalah, itu iman Anda. Di dalam Al-Mustadrak nih, satu tadi Isa bukan. Saya kasih lihat dulu, dulu. Nah, mau dibunuh di zaman Daud di sini tafsir Al-Tabari. Lalu ini bidayah nih, Al-Bidayah wa Nihayah. Ya, silakan lanjut. Lanjut Terus ya, tadi sekarang yang Tuhan berdarah di mana, yang Tuhan ada darahnya itu di mana? Ya, Tadi kata baik. Sembah oleh Kristen itu adalah Iso, bukan Yesus. Jadi ini kalau Yesus itu nama paganisme. Kemudian saya tunjukkan di dalam Wahyu 3:14 mulaan dari ciptaan Allah. Kalau di dalam perspektif sabda siapa Amin ini? Ternyata Amin menurut Kristen ya, saya tidak berbicara Yahudi, saya tidak berbicara Islam. Nah, saya coba perhatikan ini. Dalam ini perhatikan ya. Amin, apa sih definisi Amin? Dalam Wahyu 3:14, Yesus sendiri disebut Amin. Yesus adalah ciptaan, saudara. Jadi di dalam kitab suci orang Kristen, di dalam original language, yaitu di dalam Wahyu 3:14, Yesus adalah ciptaan
Hophistos kai aletinos he arketes ketisios tauteo. Ternyata di sini disebutkan bahwa Yesus adalah ciptaan. Ya. Yesus adalah ciptaan. Jadi apapun argumen Kristen, diakui atau tidak, jujur terhadap diri sendiri atau tidak, mereka ini adalah menyembah ciptaan Allah. Yang berbicara demikian adalah Alkitab mereka sendiri nih. Wahyu 3:14, kaito angelo tes en laodikia eklesias grapontade legeho amenho martus hopistos kai aletinos he arketes ketisios toteo. Di dalam kitab sucinya sendiri, saudara, itu dikatakan bahwa Yesus adalah ciptaan. Saya sudah berdebat beberapa kali dengan para pendeta. Pak Pendeta, di mana di dalam gospel kanonik gospel sinoptik maupun non sinoptik, di mana di situ dikatakan payomer Yehosua Hamasya anohi hamila au anohi hadafar ani rokseh lihyot anasim. Tidak pernah di dalam gospel, saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengatakan bahwa aku adalah firman yang hidup. Orang Kristen, mohon maaf kepada Ustadz Deri, saya agak sedikit keras ya. Di dalam Kristen, Yesus dikatakan firman yang hidup. Tetapi seumur-umur di dalam keempat gospel, Yesus tidak pernah mengatakan ayomer Yehosua Hamasya, bersabda, berkata Yesus, anohi hamilah atau anohi hadapar. Tidak pernah. Bahkan saya berdebat dengan para pendeta, saya tanya, Pak Pendeta, di mana Bunda Maria menyembah Yesus? Tidak ada. Di mana Bunda Maria mengkonfirmasi bahwa Yesus adalah firman yang hidup? Tidak ada. Di mana Bunda Maria mengakui bahwa Yesus adalah jelmaan, reinkarnasi daripada Elohim? Tidak pernah. Di dalam Quran surat Al-Baqarah 146, firman Tuhan katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah diberikan Alkitab, mereka mengenali Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Di dalam Quran dijelaskan bagaimana pengenalan mereka diimprovisasikan seperti orang tua mengenali anak-anak mereka sendiri. Informan yang dapat menguatkan ketuhanan Yesus adalah bundanya sendiri. Tetapi di dalam gospel ditutupi kesaksian Bunda Maria. Kenapa? Karena Bunda Maria tidak pernah menyembah Yesus. Yang kedua tadi, sekali lagi, di mana Yesus mengatakan dia firman yang hidup. Dogma dan doktrin Kristen mengatakan Yesus adalah firman yang hidup, dibantah secara langsung oleh Yesus sendiri di dalam Yohanes 17 ayat ke-8. Payomer Yehosua Hamasya, ya, segala firman yang engkau berikan kepadaku ya Allah, aku telah menerimanya, dan aku pun menyampaikan kepada para murid, dan para murid telah menerima firman Tuhan yang telah engkau sampaikan kepadaku, dan mereka mengimani, memahami aku sebagai utusan, bukan sebagai firman yang hidup. Kalau Yesus adalah firman yang hidup, tentu tidak usah lagi dia menerima firman, karena itu adalah firman itu sendiri. Makanya itu konsep paganisme di dalam Kristen itu. Yesus tidak pernah mengatakan, baca 1 Korintus 4 ayat ke-6, saudara. Kata si Paulus, jangan melampaui atas apa yang tertulis. Dogma Yesus adalah firman yang hidup, dogma Kristen. Tidak pernah Yesus katakan. Dogma manusia menjelma menjadi Yesus menjelma, Tuhan menjelma menjadi Yesus, tidak pernah dikatakan oleh Yesus dan tidak pernah dikonfirmasi oleh Bunda Maria. Karena itu adalah konsep paganisme yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus itu sendiri. Kembali Wahyu 3:14, Yesus adalah ciptaan Allah. Siapa yang dapat membuktikan kalau Yesus bukanlah ciptaan Allah? Yesus adalah ciptaan Allah. Silakan, terima kasih. Jawab. Oke, ini siapa yang mau jawab? Saya, boleh? Silakan. Oke, sebenarnya diskusinya sudah merambat kemana-mana ya, tapi Lo enggak, di awal kan kita berdua bahas Yesus ciptaan atau tidak. Oke, iya, nggak harusnya kan yang sudah terbawa, yang sudah. Kalau nggak bisa jawab, kalau nggak bisa jawab nggak apa-apa, kamu turun aja. Iya, santai lah bro, besarkan layar saya, ya. Santai lah. Kalau dari tadi santai aku. Ustadz Diri itu santai, ada mayem kok.
Jadi Yesus itu ya adalah sang hidup. Jadi memang ada kekristenan berkata Tuhan punya hidup, Tuhan punya kecerdasan. Nah, Tuhan tidak begitu. Tuhan bukan punya kecerdasan. Bukan begitu logiknya. Tapi Tuhan itulah kecerdasan. Tuhan bukan punya hidup, tapi Tuhan itulah hidup. Itu logiknya begitu. Nah, Yesus itu adalah sang hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, itu. Sebentar, Herdi. Aduh, sebentar mohon maaf, dulu lah. sebentar, aku interupsi ya, biar kamu tidak melebar kemana-mana. Aku tegaskan lagi ya pada teman-teman ya, sebentar ya, biar tidak melebar kemana-mana dia. Coba perhatikan ini Herdi. Jangan kamu melebar Jangan kemana-mana. dipotong Nih, lah, bro. saya tidak akan memotong kamu kalau kamu tidak muter-muter. Coba perhatikan ini teman-teman. Bukan, Perhatikan saya ini ya. jelaskan. Herdi, aku ya. minta penjelasan. Di Apa dalam tuh? Wahyu pasal 3 ayat ke-14, di dalam The Online Greek Bible, Biblemu perjanjian baru diyakini sebagai bahasa Yunani. Para pendeta tidak bisa baca Yunani. Saya tunjukkan ini ya. Oke. Kaito angelo tes en laodikia ecclesias grapon tade legei ho amen ho martus ho pistos kai aletinos he arketes ketisios tauteo. Ternyata di sini saya tadi sudah menjelaskan bahwa Yesus adalah ciptaan Elohim menurut kitab suci kamu. Kamu bantah, di mana yang kemudian mampu membantah pernyataan Wahyu 3:14. Sekarang saya tanya, kamu percaya dengan Wahyu 3:14 atau tidak? Iya, percaya. Udah. Di sini dikatakan bahwa Yesus adalah ciptaan Allah. Pertanyaan Iya, saya, iya, kenapa iya, kamu udah. menyembah ciptaan Allah? Dijawab. Udah. Ya, Oke. silakan. Jangan dipotong ya, bro. Janji ya, boleh? Janji. Yes, Jangan silakan. potong. Oke. Jadi kan yang Anda bawa Wahyu 3:14 bahwa di sini permulaan. Loh. Kok ditutup kameranya? Loh, yang nutup kamera kamu, Cuk. Kok aku Iya. sih? Bukan, di sini kasih tahu kamu yang nutup. Jadi gini, permulaan dari ciptaan Elohim. Nah, kita cek apakah firman permulaan dari ciptaan. Nih, sebentar ya. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Lah, kan berarti kamu salah mengerti, bro. Logik kan? Ini logik loh. Nah, lalu kamu harus bertanya, lalu maksudnya ayat itu gimana? Nah, itu baru benar. Coba kita diskusi itu jangan karena ego, lalu kita itu mengesampingkan logik. Logik itu harus dibawa dalam diskusi, kawan. Oke? Nah, maksud di sini bahwa dia itu ada sebelum segala sesuatu dijadikan. Itu loh. Dia itu berbicara keberadaannya rupa. Jadi rupa itu, rupa Hashem sudah ada sebelum dia menciptakan segala sesuatu. Itu. Karena tidak ada di dalam Torah atau di dalam Tanakh bahwa firman itu diciptakan sebagai permulaan, kagak ada. Kalaupun Anda mau lari kepada ya, Amsal 8 ayat 22 ayat andalan ya, itu kan sangat mudah menjawabnya. Gak perlulah saya jawab lagi, itu kan sudah sering. Tetapi yang menjadi masalah di sini, bro, tadi kan sudah Osep katakan bahwa Hashem itu tidak pernah memberikan ketetapan, tidak pernah memberikan ketetapan dan hukum-hukum kepada bangsa lain. Hanya Israel adalah satu-satunya bangsa yang dipilih olehnya, ya, oleh Tuhan untuk merealisasikan janji Tuhan dengan memberikan ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum Tuhan. Hanya Israel. Makanya kalau Mesias itu kalau hadir di Yunani, pasti orang Yunani pelongak-pelongo. Kenapa mereka pelongak-pelongo? Karena nggak ada petunjuknya di sana. Kamu siapa? Nggak ngerti kan? Nggak ada petunjuknya. Kenapa Mesias tidak hadir di Roma? Karena orang Roma pasti pelongak-pelongo. Karena nggak ada petunjuknya. Maka dari itu Mesias itu tidak pernah hadir di Arab. Karena tidak ada petunjuknya. Petunjuknya hanya ada di Israel. Dan hanya Israel satu-satunya, kawan. Nah, bahas hal ini. Lalu tentang Yesus yang tadi dia adalah hidup ini, bro, ya. Dalam Yohanes 14, sebentar, bukankah nyambung? Herdi, enggak gini Her, aku tidak akan memotong Janganlah pembicaraanmu. begitu, Sebentar Herdi, kawan. jangan panik Her. Kok begitu? Herdi, jangan panik Bro, Her. Aku kan malu nanya ini nih. ada Pak Ustadz Sebentar. itu. Iya nggak apa-apa, karena Ada kamu Pak di luar Ustadz konteks. itu. Iya nggak apa-apa. Makanya Herdi, kamu tuh belajar yang banyak. Coba perhatikan ini ya. Ini kitab kamu Herdi. Coba kamu baca 1 Korintus 4 ayat ke-6. Saudara-saudara, kata-kata ini aku
kenakan kepada diriku sendiri dan kepada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar. Apakah artinya jangan melampaui yang ada tertulis? Gini ya, di dalam Ya, Wahyu, kasih saya sebentar, waktu lah. iya sebentar, kamu soalnya kamu Parah muter-muter, coba perhatikan ini Herdi. Bro juga muter-muter. Enggak Saya nggak muter-muter, komplain saya kok. nggak muter-muter. Coba perhatikan Ya teman-teman udahlah, ya. saya Sebentar. turun Oh, Oset, turun, nanti kabur, Oset kabur, buka lain. kabur. Kabur. Bukan, bro, tidak gentle. Aku pertanyaan. Saya sebentar. nggak dikasih Saya waktu tidak bicara. Ya. Bukan saya Pak tidak Ustadz memberikan Dery, waktu. nanti Aduh, kapan-kapan saya kabur. naik ke rumah Ustadz ya. Aduh, Kita kabur. diskusi santai. Kabur, kamu Bro kabur. Nandar nggak bisa Loh, kondusif loh, di roomnya sendiri bukan kok nggak kayak gitu. kondusif. Kamu Parah. tidak menjawab pertanyaan Ya udah, saya saya. izin turun ya Tuh, semua kawan-kawan kabur, ya. kabur. Thank you. Aduh, kabur kamu. Pak dan C ya, Kabur. thank you semua. Bukan kabur, nggak diberikan Ya udah. kesempatan bro. Enggak, saya hanya bertitik Thank you. kepada aduh, kabur si Herdi. Kabur. Oke, Ustadz Dery, saya ingat Ustadz Dery itu punya teman seorang Yahudi di Bali. Saya ingat itu, Ustadz Dery. Nah, silakan Bang Temennya Yosef. Ustadz Dery itu orang Yahudi yang pernah negur Ustadz Dery, kamu nggak sholat katanya. Betul. Coba Ustadz gimana ceritanya? Karena di Bali itu memang ada Khabat Bali, ada perkumpulan Khabat House ya, orang-orang Yahudi yang di Bali itu kita punya sangat terkonektif di Bali, itu ada Khabat House di sana, ada teman-teman kita Ceritanya yang di sana. Silakan Bagaimana Ustaz tuh? Dery. sampai hari ini kita masih hubungan baik, silaturahmi. Dia udah 2 kali juga ke rumahku di Jakarta. Kalau di Bali dulu kan aku sama Zion itu partner bang, kita punya usaha bareng, punya bisnis bareng, bikin galeri lukisan, beliau yang marketing, dan dia juga punya impor barang-barang kerajinan, anak yang jadi buying agentnya. Masya Allah ya, itu aku nggak pernah lihat orang sebaik dia ya, akhlaknya, attitude, adabnya dia, dan makanannya dia lebih terjaga dari aku. Ya aku bilang Iya. iya, maksudnya kita bilang iya, dia bawa makanan sendiri, dia bawa hummus Iya. sendiri dari negaranya. Jadi sangat hati-hati. Jadi aku memang melihat ya di agama Yahudi memang perkara yang diharamkan untuk Yahudi di kita boleh gitu loh, maksudnya lebih banyak larangannya di Yahudi ketimbang di Islam gitu. Makanya di dalam Islam tuh bang, kita tuh boleh makan hidangannya orang Yahudi. Jadi kalau orang Yahudi itu menyembelih makan, itu orang Islam tuh diperbolehkan untuk memakan hidangannya karena mereka lebih hati-hati. Dan itulah dia bingung waktu itu ketika dia ngelihat aku nggak sholat, nggak puasa, dia makan waktu bulan Ramadan, aku ikut makan. Terus dia tanya, brother, Dery, dia bilang, what kind of Islam ya brother? Dia bilang, Islam aliran apa kamu katanya? Kok nggak sholat, nggak baca Quran, never read Quran, never pray? I think you must learn about Islam. Kamu harus belajar Islam. Islam is good for you. Terus aku tanya kan, is for you? It's not for me, it's for you katanya. Jadi memang maaf bang ya, aku lihat ya, orang Yahudi dia mengenal Islam kalau dalam Al-Quran ya, melebihi seorang ibu mengenal anaknya. Beliau Zion Cohen ini, dia menceritakan tentang kisah Rasulullah tuh lebih detail daripada ustaz-ustaz menceritakan. Dia tahu betul tuh bagaimana dulu Abdullah ayahnya Rasulullah SAW itu jumpa. Siapa nama marganya, Ustadz? Cohen bang. Wah, Lewi itu Lewi itu. Iya. Lewi. Dan dia itu keluarganya ke atas itu yang keturunan Imam Harun itu. Iya. Jadi beliau tuh orang baik bang. Pernah satu kali itu bang, aku ngobrol sama dia tentang Islam ya. Terus jam 12 malam dia telepon aku, dia bilang, what you do to me brother? Kamu lakukan apa? I can't sleep now. Aku nggak bisa tidur sekarang katanya. Aku nggak bisa tidur. Tapi kalau bicara agama nih bang, sambil tersenyum, ketawa itu bisa berjam-jam bang. Dan betul nggak ada saling menghina, nggak ada saling mengkritik. Dan semua dibilang, how do you know? It exists in Quran. Dia bilang. Aku cerita tentang kisah Nabi-Nabi, dia bingung. Kenapa kamu tahu cerita ini? Ada di Al-Quran. Semua yang ada di kitab di Taurat itu ada di Al-Quran semua. Karena Al-Quran itu adalah gabungan 4 kitab. Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, Quran, dan suhuf-suhuf kepada nabi-nabi yang lain. Dia bilang, jadi nggak mungkin berbeda ceritanya. Cuman sedikit berbeda waktu itu bang, yang disembelih katanya Ishak. Aku bilang yang disembelih itu Ismail.
No, Ishak ya itu, tapi kami udahlah selesai dah. Saya bilang aku nggak mau debat lagi karena itu nggak ketemu bang. Dia bilang yang disembelih itu anaknya Sarah bukan anaknya Hajar. Sama Nabi Ibrahim. Dia bilang oke, Zion in Quran is Ismail. Jadi oke, stop. Jadi kalau sudah berdebat nggak menemukan titik temu bang, tinggalkan perdebatan itu. Meskipun kita yakin kita benar, itu dari Nabi itu Bang Nandar. Ya tinggalkan perdebatan meskipun kita benar. Siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar, maka Allah akan bangunkan tuh dia satu istana di surga. Kalau kita ayatnya di mana tuh Ustaz? Ada ayatnya hadis, Ustaz. ada hadis lebih. Siapa yang meninggalkan perdebatan? Ya, kalau yang kita bahas hari ini sebetulnya kita nih room ini bukan berdebat bang. Kita nih sama-sama belajar. Bahasanya itu mestinya muzakarah, diskusi, kan? Mestinya begitu Bang Nandar. Cuman aku ya mohon maaf Ustaz karena nggak apa-apa Bang. Tadi saya agak emosi soalnya ditanya apa, jawabnya apa. Wahyu 3:14 Yesus adalah ciptaan. Kenapa kamu menyembah ciptaan? Lari ke Kejadian. Lari kemana? Kejadian itu kitabnya orang Yahudi. Ada Billy di sini. Loh kok malah harusnya lari ke Perjanjian Baru yang merupakan kitab sucinya orang Kristen. Dia itu kabur-kaburan kalau lawan saya Ustaz. Iya bang, ya bang. Silakan Jadi gini, nggak apa-apa. Jadi gini, kalau kita berdebat ya, ketika titik temu tuh bang, itu yang naik bukan iman kita bang, darah kita naik. Itu lama bisa stroke. Jadi kan nggak lucu juga kan. Jadi Allahu Akbar. Jadi gitu bang. Aku sama Zion sampai hari ini masih komunikasi. Zahyun, kalau aku panggil namanya Zahyun. Zahyun dan dia banyak ngajarin aku tentang tentang budaya-budaya mereka di sana. Ya, dia bilang masya Allah ya, kalau seluruh agama ini berkumpul di satu ruangan, ya pasti aku yakin semua akan berpelukan, semua akan berkasih sayang karena agama semua mengajarkan cinta kan, semua agama kan. itu saya setuju kalau misalnya itu. Tapi kalau masalah klaim Kristen terhadap kitab Yahudi itu yang mesti diluruskan. Misalnya Mesias itu Yesus, kami tidak menemukan tanda-tanda kemesiasan Yesus di dalam kitab tanah. Bahkan tidak pernah tertulis secara eksplisit bahwa Mesias itu namanya Yesus. Tapi kalau Mesias namanya Daud, ada yang akan dibangkitkan bagi mereka. Ya Yeremia 30 ayat 9 itu. Itu aja. Bang kok bisa Bang kok bisa jadi Yahudi Bang? Ceritanya gimana? Bang dari orang tua Yahudi ya bagaimana? Oke, jadi gini, ibu saya itu seorang muslimah. Ibu saya seorang muslimah, dia orang Deli Serdang. Bapak saya orang Manado, beragama Kristen, pendeta Advent dia. Nah, kalau menurut mama saya, kalau kamu tuh kalau sore tuh ngaji, pulang ngaji digebukin gitu. Jadi saya nggak pilih dua-duanya tuh. Saya nggak pilih Islam, nggak pilih Kristen akhirnya. Begitu saya udah bisa memilih. Sampai saya ketemu dengan seorang rabi bernama Tovia Singer. Kalau pernah dengar Tovia Singer? Manado? Enggak, di Jakarta. Kalau yang di Manado tuh Yakub Baruk. Oke, Bang Billy, saya ini dulu, teman-teman ini ada ketua API yang mau masuk, siapa ya? Saya yang gantiin ya. Oke. Mama nanti baik lagi ya Mah ya. Saya turunkan sebentar ya. Ada ketua API. Ya, makasih Mama Parisala. Jadi mana orang tua Bang tiba-tiba antum jadi Yahudi Bang? Ya, waktu saya belajar Alkitab, kan bapak saya pendeta, terus saya juga sekolah Kristen. Dari SMP saya udah curiga, ini kok di Perjanjian Lama the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of Israel. Terus Perjanjian Baru Yesus, Roh Kudus. Ini sudah mulai curiga, ini yang mana yang berdoa yang benar, kemana ini? Nah, pencarian saya cari buku belajar bahasa Ibrani. Ada dulu salah satunya yang buku itu warna abu-abu, saya ingat. Saya belajar itu semua sampai saya ketemu dengan seorang rabi bernama Tovia Singer. Dia di sini selama 7 tahun lah. Belajar sama beliau panjang lebar, belajar membaca tekstual serta konteksnya dipahami. Akhirnya saya menemukan bahwa memang Yesus itu bukan siapa-siapa, nabi bukan, imam bukan, Mesias bukan, raja bukan, nggak ada gitu. Nah, untuk masuk ke dalam agama Judaism itu sangat berat dan sangat hampir tidak mungkin, karena yang ditanya pasti gini, mau ngapain jadi Yahudi? Mau masuk surga? Oh, nggak perlu.
nggak perlu masuk surga jadi masuk agama Yahudi. Terus gimana? Ya kalau kamu percaya Tuhan itu satu, Tuhan itu echad, ya, dan kamu percaya bahwa Torah itu adalah pewahyuan dari Tuhan, ya kamu selamat gitu. Wajar. Bang, kenapa anak tanya itu? Karena waktu itu aku tanya sama Zion. Zion, dia bilang, kan aku udah mulai hijrah kan, udah mulai belajar Islam kan. Terus aku ajak dia masuk Islam. Dia bilang, no, dia bilang. Terus aku tanya sama dia, Zion, if you love me, ya, kalau kamu cinta sama aku, sayang sama aku, pasti kamu ingin aku selamat sampai ke surga kan? Why you don't invite me to become Jews? Kenapa kamu nggak ajak aku jadi orang Yahudi? Kenapa kamu suruh aku jadi orang Islam? Apa kamu nggak yakin dengan agamamu? No, dibilang Yahudi ini hanya untuk kami aja. Jadi dibilang orang keturunan mereka aja. Jadi agak sangat aneh, mustahil tuh ketika ada orang Indonesia, orang Melayu yang diterima di Yahudi, Bang. Itu Bang, jadi pikiranku gitu. Iya, jadi ada di dalam Rabbi Akiva, Rabbi yang besar di Judaism. Mereka orang Yahudi tahu Akiva, Rabbi Akiva, terus Rabbi Aftali dari Shemaya, itu semua seorang convert. Bahkan Onkelos yang menulis Targum Onkelos itu seorang convert. Jadi di dalam Torah dikatakan Tuhan itu mencintai seorang ger atau seorang convert. Hashem itu mencintai seorang yang convert gitu. Karena waktu orang Yahudi keluar dari tanah Mesir, yang keluar bersama orang Yahudi itu bukan orang Yahudi saja, tapi bangsa-bangsa lain juga ikut. Makanya Torah echad, Simcha echad, artinya apa? Satu, sayangnya di dalam LAI tidak dikatakan Torah, tapi dikatakan hukum. Satu hukum berlaku bagi bangsa asli dan orang bangsa asing, atau ger. Ger itu adalah pemahaman seorang yang convert gitu. Jadi ketika keluar dari tanah Mesir itu banyak juga para convert itu yang ikut bersama Israel begitu. Ustadz Dery. Oke. Ada satu informasi baru juga untuk aku. Aku pikir yang Yahudi itu hanya mereka aja yang keturunan Bani Israel. Yang dia pikirkan kita yang bukan ras mereka, bangsa kera kata mereka kan. Kami kalau orang dari sisi Kabalah ya Ustadz atau mistik Yahudi, ada istilahnya Jewish soul. You have a Jewish soul. Nah, makanya ketika di dalam Torah dikatakan kalian yang ada di sini, walaupun orang asli maupun orang asing, walaupun budak, kalian yang menerima pewahyuan sekarang atau kalian yang nanti di waktu yang akan datang akan menerima Torah ini, dianggap sedang berada di sini sekarang. Itulah ada istilah Jewish soul. Jadi ada jiwa-jiwa, atau kami kan percaya reinkarnasi ya. Jadi ada jiwa-jiwa Jewish, orang-orang Yahudi di Indonesia juga. Makanya Yahudi di Indonesia itu banyak, cuman kita underground ya. Di Bali paling banyak. Kenapa Ustaz? Ada berapa orang komunitas yang menganut Yahudi di Indonesia, Bang? Ya sekitar 2000-an lah. Ya. 2000. Kalau belum eksis diakui di negara kita kan. Baik, belum. Makasih informasi Abang. Bang Nandar. Ya. Ini bagus. Ustadku. Aku salut juga Bang Nandar tuh berani banget ngomongnya. Kalau aku dag-digdug jantung kalau. Gimana Ustaz? Putus-putus. Iya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alif ya. Waalaikumsalam. Ketua APII. Assalamualaikum Bunda Pi Hasan. Assalamualaikum Pak Pendeta Dance, mantan notan. Ini sinyal saya apa sinyal Ustadz Dery ya? Apa saya putus-putus ya? Hostnya kayaknya. Ustadznya Mas Nandar